Di video kali ini gue kedatangan sebuah kamera yang gue rasa bakal jadi penantang hebat dari brand Nikon. Dan gue rasa kalian harus ikutin video ini karena gue yakin kameranya bakal jadi tren yang cukup kuat. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen unboxing serta first impression dari kamera terbaru Nikon, yaitu adalah Nikon ZF. Kalian bisa lihat ya, dari atas estetik kardusnya aja udah menarik banget. Dan ini adalah kamera vintage style, kamera mirrorless vintage analog style dari Nikon dengan sensor full frame yang membuatnya benar-benar menarik. Karena buat yang belum tahu, Nikon itu sebelumnya udah punya juga Nikon ZF-C mirrorless vintage style mereka yang punya sensor APS-C. Cuman dengan bermain di ranah APS-C, kita cukup banding-bandingin kamera tersebut dengan pasaran yang udah ada yang dibawa oleh Fujifilm. Dan sekarang dengan dia membawa opsi yang full frame, Fujifilm jelas terhapuskan dari perbandingannya gitu ya. Bener-bener jadi opsi yang mungkin cukup menarik terutama untuk para street photographer. Biasanya yang vintage-vintage gini emang lakunya itu ke hipster dan juga orang-orang yang doyan nyetrit gitu ya, yang suka jalan-jalan sore-sore gitu, nyari human interest, nyari lighting golden hour gitu kan di gedung-gedung tinggi dan lain sebagainya lah gitu ya. Intinya tentang street photography. Mengingat tentang street photography, gue jadi ingat kalau kita lagi ada lomba foto juga yang powered by preset creature kita, di mana temanya adalah street photography. Preset creature sendiri adalah preset Lightroom paling canggih di Indonesia saat ini karena udah powered by AI yang bisa auto select subject dan mengatur warna berdasarkan selection tersebut. Dan lombanya sendiri untuk bulan Oktober ini, hadiah utamanya adalah sebuah kamera mirrorless full dengan lensa Zeiss gitu ya. Sebuah kamera mirrorless Sony A6400 dengan lensa Zeiss 16-70 mm. So jangan sampai ketinggalan. Kalau kalian pengen tahu gimana cara ikutannya, bisa nonton video announcement kita yang ada di sana. Dan balik lagi ke Nikon ZF sendiri, ini pastinya bakal jadi kamera yang menarik banget buat street photography. Tapi langsung aja, karena gue merasa gue udah ngomong lama banget di sini, jadi kita langsung unboxing aja biar kalian mendapatkan experience-nya. Oke, ini kelengkapan sih kita nggak bisa mengacu di video unboxing ini ya, karena ini unit sampel pertama juga. Jadi ya mungkin agak berbeda kalau misalkan kalian beli, tapi ini dia kameranya. Dan di sini ada baterai juga, kayaknya baterai dan strap di dalam situ. Tapi ya kita kesampingkan dulu. Nih kita akan buka kameranya sama kita coba nyalain. Dan ini dia. Nikon ZF. Tampangnya keren ya. Tapi emang vintage style gitu. Sebenarnya gue bukan penggemar kamera dengan style vintage walaupun gue pengguna Fujifilm gitu ya. Tapi emang secara estetik nih dia nutupnya jelek banget ya nyampe ke gue. Ini vertikal kali gini. Nah gitu ya. Nikon Z mount. Tapi ya gue nggak mengelak kalau misalkan kamera-kamera dengan vintage style kayak gini emang punya plus tersendiri dari segi estetik gitu. Bener-bener ganteng banget kalau kita lihat. Ini first impression gue rasanya solid banget. Waktu itu gue sempat diundang juga sama Nikon pas nyobain si kameranya ini. Dan waktu itu mereka kasih ZF-C juga buat kita bandingin gitu. Buat coba dipegang rasanya kayak gimana. Dan emang perbedaannya cukup lumayan gitu. Walaupun ukurannya sih ini cuma lebih lebar sedikit. Ukurannya tuh kayak agak mirip sebenarnya sama gripnya. Di sini dia agak dikasih lebih gini biar kalian bisa lebih aman buat megangnya. Walaupun ya tetap cukup kecil gitu kan. Compare to Z8 yang gripnya enak banget. Tapi dibandingkan ZF-C itu rasanya lebih solid. ZF-C itu rasanya kayak kopong banget. Dan di sini ini yang gue rasain sih agak enteng juga karena dia belum masuk baterainya. Mungkin gue masukin baterainya dulu biar full rasa si mirrorless-nya ini benar-benar proper. Baru gitu. Bener-bener rasanya juga mewah banget. Dan ya, vintage style dengan sensor full frame. Kita lihat. Itu dia. Gue jangan berlama-lama juga di sini karena nanti kalian agak ngilu ngelihat sensor yang dikeluarin seperti itu. Dan dia build-nya juga mewah banget rasanya. Di sini solid rasanya dan
Tekstur karetnya, soft touch-nya itu sekeliling juga sampai di belakang monitornya juga ini karet ya, nggak yang plastik bertekstur gitu ya. Mungkin karena jajarannya juga nggak bisa gue bilang murah, karena dia itu startnya itu setahu gue body only di harga 34,5 juta. Tapi sebenarnya masih make sense karena kamera-kamera di harga tersebut ya udah masuk, nggak bisa kita bilang high end juga ya. Kamera-kamera di harga tersebut itu udah masuk ke dalam mid high level sekarang gitu. Dan ini di harga tersebut menurut gue opsi yang menarik. Apalagi dia satu-satunya vintage style, mungkin nggak satu-satunya sih. Leica ada gitu ya, vintage style dengan sensor full frame, cuman ya harganya jauh gitu kalau dibandingkannya sama Leica gitu. Dan kita coba nyalain aja. Ini kalian bisa lihat di sisi atasnya juga dia pakai dial manual. Rasanya beda banget loh. High quality, cuma kayak mechanical-nya tuh terasa banget gitu, kayak nggak di damping gitu. Analog banget rasanya. Dan ini untuk yang shutter speed-nya, ini mungkin dia mesti sambil dipencet kalau mau muter yang ini. Rasanya beda sama kamera Fuji yang biasa gue pakai, rasa dialnya beda. Kayak tactile-nya tuh beda gitu ya. Mungkin kalau misalkan ada demo unit kalian harus cobain karena gue susah juga buat menjelaskannya, tapi rasanya beda banget. Vintage banget. Dan ini ada layar kecil untuk nunjukin aperture. Kita lihat di bagian portnya, dia ada USB Type-C, ada HDMI, dia ada headset output juga ya. Jadi kalau buat kalian bikin video harusnya udah lumayan proper. Ada mikrofon. Sama ya, dia HDMI-nya masih yang mikro di situ. Lalu kita lihat sebelah kanan tidak ada apa-apa. Kita coba nyalain. Nah, ya udah nyala dari tadi ya. Kita buka ininya maksudnya. Ini ada plastiknya, gue agak males, tapi ya nanti kita taruh lagi aja. Plastiknya juga udah berantakan gitu ya. Dan ya, dia menggunakan layar vari-angle kayak yang kalian bisa lihat. Lalu kita lihat menunya Nikon banget. Dan ya, kita lihat spek videonya dulu. Mungkin di sini dia spek videonya up to dia udah ada H265 sampai 10 bit juga, H264 juga ada gitu ya. Jadi buat video harusnya ya lumayan lah. Cuman untuk resolusi kita lihat dia kayaknya maksimal masih di 4K 60p, jadi belum sekelas dengan Z8 juga ya. Memang katanya sih mesin dari si Nikon ZF ini lebih ke Z6 Mark II gitu, bukan kayak Z8. Tapi ya untuk harganya menurut gue jadi opsi yang oke banget. Sama mungkin impression juga, gue agak kagok dengan mekanisme si layarnya. Jadi layarnya ini kalau gue tutup, ini dia kayak berhenti dulu, angle-nya tuh lumayan kuat gitu ya. Jadi di sininya harus kita agak tekan dikit gitu. Agak beda sih kuncinya, tapi ya itu sedikit impression aja dibandingkan kamera-kamera yang biasa gue pakai. Entah plus minus kita lihat jangka panjangnya nanti, tapi ya angle-nya itu agak kuat locknya gitu. Jadi gue harus berhenti dulu gitu. Tuh. Jadi harusnya kedengeran. Dari suara pun rasanya analog banget gitu ya. Serba mekanismenya tuh kedengeran. Lalu untuk dial dia komplit, jadi buat kita gercep gitu ya ngambil shot harusnya bisa. Ini ada dial juga, belakangnya juga di jempol ada dial, di sini ada di pad aja. Sama yang agak lucu di kamera ini, dia menggunakan dual memory slot tapi satu SD card, satu micro SD. Jadi perpaduan yang agak unik sebenarnya, tapi ini kayak Nikon tuh ngambil jalan tengah gitu kalau yang gue lihat ya. Karena orang-orang tuh selalu pengen redundant shooting, pengen record kedua memori biar aman gitu foto-foto atau video-videonya. Tapi karena dia ukurannya kecil banget, kalian bisa lihat ya, dia pakai baterai kan gede. Tapi dia nggak ada grip yang ke arah depan gitu. Bener-bener satu body aja di sini, satu blok body. Jadi ya tempatnya sangat terbatas sehingga dia pasangin dengan micro USB tadi. Nanti mungkin kita akan coba gimana efeknya, karena harusnya kan speednya nggak bisa terlalu tinggi ya. Untuk kalangan fotografer mungkin kayak jurnalistik fotografi atau mungkin street fotografi itu harusnya aman karena yang disimpan foto. Cuman ke video sih harusnya ya akan ada hiccup sedikit gitu ya. Akan ada sedikit hambatan lah gitu dengan memori yang keduanya cuma micro SD. Tapi overall oke banget sih. Sama gue udah dikirimin lensa juga buat kita cobain, so kalian tungguin aja. Ini juga lensanya menarik, 2875 f2.8 konstan. Kayaknya sih seru buat nyetrit gitu ya. Nanti foto-foto streetnya kita aplikasikan dengan preset creature juga harusnya ganteng banget. Karena warna hitam masih aman sih, cuman gue ngelihatnya estetiknya sebenarnya emang untuk kamera-kamera vintage style kayak gini estetiknya lebih masuk kalau misalkan kalian pasangin lensa-lensa yang kelihatan vintage juga gitu ya. Mungkin kayak jajaran lensa-lensa
lensa-lensa lamanya si Nikon gitu, lensa f, sama lensa 40 tuh kayaknya kit 40 mm dia kayaknya bentuknya tuh lebih stylenya masuk ke vintage gitu ya. Atau mungkin nanti kalau ada lensa-lensa apa namanya Voigtlander gitu ya, gua rasa bakal seru banget dipasangin dengan kamera ini karena vintage stylenya tuh sebenarnya cakep banget. Kita lihat lagi gambarnya. Oke, shutter speednya tinggi sekali. Oh ya, gue lupa dia pakai inian di sini. Nah, itu dia. Ya, nggak terlalu kelihatan lah ya, karena di sebelah sana juga memang gelap banget setnya. Tapi ya, gue rasa ini bakal menarik buat kita coba. Oh, sama buat impression yang agak unik juga, kalian bisa lihat di situ ada switch. Switchnya itu unik karena tuh kalian bisa lihat ya, ini mode foto, mode video, sama BW. Biasanya kan mode itu foto, video, slow-mo gitu atau SNQ gitu ya. Ini foto, video, BW. Yang jadi pertanyaan, BW-nya foto apa video gitu. Karena BW jadi mode sendiri. Cuman ya, mungkin itu bakal menarik. Mungkin dia punya specialty sendiri di black and white tone-nya. Mungkin, jadi ya kita akan lihat nanti. Tapi ya tungguin aja reviewnya. So far, untuk impression sendiri, kamera ini gue rasa bakal worth the hype. Karena dia punya yang special edition yang warna hijau yang gue akan mintain terus ke Nikon Indonesia buat cobain karena warna hijaunya itu yang di special edition ganteng banget. Cuman ya untuk sekarang kita cobain yang basicnya dulu aja karena ini juga sebenarnya ganteng sih. Cuman warna hijaunya itu sih gokil gitu. Jadi tolong Nikon Indonesia nanti kalau masukin sampel yang special edition yang hijau aja gitu ya. Oke, paling itu aja sih buat sedikit unboxing dan juga first impressionnya. Gokil banget, kamera yang menurut gue punya potensi. Dan tungguin juga, kita ada birding sama Nikon di episode Creature yang selanjutnya. Pakai Z8, itu juga seru. Jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan videonya. Oke, paling itu aja. Semoga bisa ngisi waktu kalian, semoga mungkin bisa jadi referensi. Dan ya, kalau kalian punya ide kita mau ngetesnya gimana, tapi kayaknya kalau video ini tayang, gue udah gak pegang kameranya, jadi ya udah gak usah. Atau ya mungkin buat nextnya kalau kita dipinjemin lagi, boleh kasih ide kita mau ngetesnya kayak gimana. Tapi ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa berkarya.